Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Lutfia Saraswati dan teman-teman saya Sauma Putri, Juli Andini, Maria Santi, Nur Desi. Hari ini kami akan membahas mengenai memanusiakan manusia dalam mata kuliah Lintas Budaya yang diampu oleh dosen kami Pak Arbana Syamanta, MPSI. Nah, teman-teman silahkan disimak ya videonya. Cekidot. Museum Aceh. Museum ini terletak di Jalan Sultan Mahmud Syah, nomor 10, Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Museum Aceh ini didirikan pada tanggal 31 Juli tahun 1915 dengan nama Aceh Museum dan diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Jenderal Belanda. Museum ini terdiri dari 4 lantai, yaitu ada Bustan Bumi, Bustan Salatin, Bustan Syuhada, dan Bustan Budaya. Di lantai pertama ada Bustan Bumi, yaitu menceritakan tentang hutan dan alam di Aceh. Di sini terdapat kerbau kepala 2 dan ada hiu gergaji. Di lantai 2 ada Bustan Salatin, yaitu tempat raja-raja. Nah, di sini terdapat foto Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya di lantai 3 ada Bustan Syuhada, menceritakan bangsa Portugis Belanda dalam menguasai Aceh. Di lantai 4 ada Bustan Budaya. Di sini terdapat pakaian adat Aceh dan perhiasan-perhiasan yang digunakan oleh masyarakat Aceh. Nah, selanjutnya ada Rumah Aceh yang didirikan pada masa pemerintahan Belanda. Bangunan Rumah Aceh ini berasal dari Pavilion Aceh yang ditempatkan di arena pameran kolonial di Semarang dan dibawa kembali ke Aceh pada tanggal 31 Juli tahun 1915. Di Rumah Aceh ini terdapat kamar tidur utama atau yang biasa disebut rumah inong. Ini adalah bagian yang paling penting dan sangat suci dalam rumah tempat tinggal masyarakat Aceh. Lalu, bagaimana masyarakat Aceh memanusiakan manusia dalam kebudayaan? Berikut adalah hasil wawancara kami. Perkenalkan, nama saya Maria Santi, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan. Hari ini saya mau mewawancarai tentang budaya yang ada di Aceh. Ibu perkenalkan diri dulu. Oke. Pegang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hawani, SS. Saya sebagai edukator di Museum Aceh. Ya, saya sudah bekerja di Museum Aceh sejak tahun 2006 sampai sekarang. Oke, ya itu aja. Oke, terima kasih Bu untuk perkenalannya. Pertanyaannya yang pertama, apakah nilai-nilai kebudayaan Aceh mempengaruhi cara mereka melakukan dan menghormati sesama manusia dalam keanekaragaman budaya? Oh ya, jelas semuanya. Jadi local wisdom ya atau kearifan lokal orang-orang Aceh ya pasti menghormati budaya. Kenapa? Karena sejarah Aceh juga sejak dulu juga beragam ya. Jadi bukan cuma budaya yang beragam. Ketika sejarah Aceh dulu mulai udah berkembang, Islam ada di Pasai gitu abad 13, itu udah berhubungan dengan berbagai negara ya, seperti India, Cina itu, bahkan bangsa-bangsa Eropa ya, Portugis, Inggris itu kan berbagai bangsa dan berbagai agama gitu ya. Jadi Aceh itu udah akrab dengan keberagaman sejak dulu ya, bahkan dulu orang-orang terkemuka orang-orang Aceh itu bisa berbagai bahasa. Jadi keragaman itu udah menjadi hal biasa bagi orang-orang Aceh ya, sampai hari ini. Apakah nilai-nilai kebudayaan dan moral mempengaruhi tanggung jawab seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu pasti. Ya, semua manusia akan bertanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-harinya. Itu bukan cuma orang Aceh. Semua manusia di muka bumi itu bertanggung jawab moral terhadap semuanya ya. Apalagi Aceh yang notabene Islam, ya otomatis dia sangat bertanggung jawab moralnya ya, menjaga akhlaknya, menjaga akidahnya, itu semuanya berkaitan dengan Islam. Dan itu insya Allah terjaga dan dipatuhi oleh semua masyarakat Aceh. Ya, karena Aceh punya hukum-hukum sendiri juga, hukum lokalnya seperti kanun ya, berbeda dengan daerah lain. Jadi ada hukum-hukum syariat Islam seperti misalkan wanita wajib berhijab seperti itu, banyaklah hukum-hukum yang memang berbeda dan itu harus dipatuhi oleh semua orang-orang Aceh. Seperti itu.
Bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi cara mereka memperlakukan dan menghormati sesama manusia secara beragam situasi dan hubungan sosial? Ya seperti yang tadi ya. Karena memang hukum itu mengharuskan ya, bukan cuma hukum-hukum adat tadi ya, hukum-hukum norma itu, dan agama emang sangat mempengaruhi dan wajib memperlakukan orang sebaik-baiknya gitu ya. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk dihargai semuanya ya. Jadi walaupun berbeda agama, berbeda suku, di sini tetap dihargain, asalkan itu mengikut norma-norma yang ada di sini gitu, mengikuti kaidah. Jadi selama kita nggak keluar dari norma itu, kita tetap dihargain di sini gitu. Bagaimana hukum keadilan dalam kebudayaan Aceh berlaku? Oke. Begini, jadi hukum ya, masalah hukum Aceh itu kan melekat ya, Islam. Kalau udah ngomongin Aceh berarti Islam gitu ya, dekat dengan Islam. Jadi semua hukum Aceh itu berdasarkan syariat Islam. Jadi termasuk hukum keadilan semuanya. Jadi hukum dalam masyarakat Aceh, Islam itu masuk ke dalam semua segi kehidupan, termasuk hukum ya, termasuk semua hukum. Jadi hukum fikih, hukum dagang, macam-macam ya, sampai hukum-hukum yang berhubungan dengan keadilan tadi. Ya, jadi sejarah Aceh pun Seraja pernah menghukum anaknya hukuman mati karena anaknya dituduh berzina seperti itu. Jadi hukum Aceh memang pasti dengan hukum Islam seperti itu. Untuk dulu ya, sekarang ya hukumnya sehukum negara. Terus yang terakhir, pada saat terjadi musibah di tahun 2004, apakah ada dampak kepedihan yang dirasakan sampai sekarang? Ya baik ya, jadi bencana gempa dan tsunami Aceh itu luar biasa dahsyatnya. Efeknya luar biasa bagi Aceh sendiri ya, termasuk sejarah Aceh yang awalnya konflik, kita jadinya ada MOU damai. Yang itu yang pertama, yang paling besar hikmahnya. Keduanya itu dampaknya luar biasa, emang kesedihan luar biasa bagi orang Aceh dan trauma yang mendalam. Tapi satu lagi, orang Aceh beda sama daerah lain yang mungkin ada yang banyak yang hampir gila mungkin dengan ujiannya. Tapi orang Aceh karena dasarnya itu Islam, keimanannya lebih kuat mungkin ya. Dengan agama mereka bisa menganggap ini adalah ujian kesabaran. Jadi orang-orang Aceh itu ya udah sangat percaya bahwa ini takdir Allah dan mereka akan siap dengan ini. Jadi mereka lebih siap dengan ujian dan lebih bersabar. Jadi kedepannya ya mereka lebih optimis untuk menjalani dan memperbaiki ya. Jadi kalau dilihat dari kehancuran yang luar biasa, tapi hari ini Aceh juga udah lebih maju gitu, lebih udah bisa memperbaiki, menata hidupnya kembali ya. Walaupun tetap ada trauma, tapi tetap optimis untuk ke depan seperti itu. Baik, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mungkin sampai sini saja kami ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Mengapa perlawanan rakyat Aceh sangat sulit ditaklukkan pada masa penjajahan Belanda? Sejarah yang terkenal di Aceh adalah mengenai Snok Hertgronje. Snok Hertgronje adalah orang Belanda yang mampu menaklukkan Aceh karena keuletan dan kelicikannya dalam memecah belah masyarakat Aceh. Ia menyamar dan membaur dengan mempelajari adat istiadat dan kebudayaan Aceh serta agama Islam. Selama berbulan-bulan ia menyamar, akhirnya ia mengerti mengapa Aceh sulit ditaklukkan, karena penduduk Aceh tidak mudah terbuai dengan adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Namun, Snok Hertgronje dapat memecah belah Aceh dan meruntuhkan tatanan Kesultanan Aceh. Nah, semoga di era sekarang ini tidak ada lagi Snok Hertgronje yang menghancurkan Aceh dengan kelicikan dan kekejamannya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.